Anime Tokyo Revengers episode yang keempat kembali dibuka dengan sebuah potongan cerita singkat yang ada pada chapter sebelumnya. Di mana pada momen ini kita pun akhirnya diperlihatkan jalannya sebuah rapat penting dari geng Toman generasi pertama dengan sebuah tujuan sederhana, yaitu untuk menentukan mengenai apa yang harus mereka lakukan ke depannya. Karena pada beberapa hari yang lalu, salah satu anggota mereka yaitu Hanagaki Takemichi telah dihajar habis-habisan oleh presiden dari geng Black Dragons generasi ke-10 alias Taiju Shiba. Nah, mengingat saat ini Takemichi adalah kapten dari divisi pertama geng Toman, tentu saja para kapten lainnya pun tidak bisa tinggal diam, dan mereka pun sebenarnya sudah siap jika harus bertarung satu kali lagi melawan geng Black Dragons demi menyelesaikan konflik tersebut. Namun di tengah ketegangan ini, tiba-tiba saja Hakai pun langsung meminta maaf kepada para kapten lainnya dan juga kepada Maiki. Dan di saat yang bersamaan, Hakai pun langsung mengajukan pengunduran dirinya dari geng Toman untuk menghindari ataupun mencegah supaya pertempuran besar dari kedua geng tersebut tidak pernah terjadi. Karena jika saat ini Toman dan geng Black Dragons melakukan konfrontasi, maka sudah pasti akan banyak korban jiwa yang berjatuhan dari kedua kubu. Mendengar semua hal itu, Takemichi pun dengan cepat langsung mencoba untuk menghentikannya dengan cara menyogok Maiki menggunakan makanan dorayaki kesukaannya. Walaupun pada akhirnya rencana konyol tersebut gagal dan makanan dari Takemichi malah dibuang oleh Maiki. Hingga pada panel berikutnya, dengan lantang Maiki pun mulai berkata kepada semua orang, "Dengar, karena masalah ini berkaitan dengan divisi kedua dari geng Toman, maka semua keputusan akan aku serahkan kepada Mitsuya Takashi. Jadi, apapun keputusan dari Mitsuya, aku akan mendukungnya." Melihat dan mendengar semua respon yang diberikan oleh Maiki, Mitsuya pun dengan cepat langsung datang menghampiri Hakai dan berkata kepadanya bahwa saat ini Mitsuya sangat mengerti dengan sebuah kondisi yang sedang dihadapi oleh Hakai. Dan di saat yang bersamaan, dia pun langsung berjalan untuk pergi meninggalkan lokasi pertemuan ini. Pada awalnya, Hakai pun sempat salah paham dan menganggap bahwa Mitsuya sudah setuju dengan keputusan dari Hakai untuk keluar dari geng Toman. Hingga Hakai pun dengan cepat langsung membukukan badannya dan mengucapkan terima kasih kepada Mitsuya. Namun ternyata hal yang sebaliknya malah terjadi di sana. Karena pada momen itu, Mitsuya pun seketika langsung menoleh ke arah Hakai sambil berkata seperti ini. "Hah? Apa maksudmu? Siapa bilang aku sudah setuju dengan keputusanmu untuk pergi meninggalkan Toman? Jadi daripada kita sibuk membicarakan hal itu di dalam rapat ini, maka lebih baik biarkan aku yang bertemu dengan Taiju dan mendiskusikan semua masalah ini bersama dengan Taiju secara langsung." Scene pun kini berpindah. Setelah beberapa saat berlalu, atau tepatnya setelah Mitsuya sudah tiba di dalam rumah Hakai Shiba, Taiju pun dengan cepat langsung bertanya kepada Mitsuya, "Hah? Jadi kau ya orang yang selama ini selalu dikagumi oleh Hakai, hingga membuat Hakai jadi berani melawan kepadaku?" Tidak hanya sampai di situ, karena pada panel berikutnya, dengan penuh emosi Taiju pun kembali melanjutkan semua perkataannya. "Cepat katakan kepadaku apa tujuanmu datang ke markas kami, dan jelaskan semuanya secara singkat, karena aku tidak mau ada anggota Toman berlama-lama berada di dalam rumahku." Mendengar semua ucapan itu, Mitsuya pun dengan cepat langsung meresponnya. "Taiju, aku akan mengizinkan Hakai keluar dari Toman dan aku pun tidak akan pernah bertemu dengan Hakai lagi. Tapi sebagai gantinya, kau harus mau melepaskan Yuzua Shiba dan jangan pernah mencoba untuk menyakiti Yuzua lagi. Karena aku dengar selama ini kau selalu memanfaatkan Yuzua Shiba untuk menjalankan semua bisnis kotormu. Dan ketika Yuzua berani melawan, maka kau akan langsung mengajar Yuzua Shiba tanpa ampun." Di momen ini sebenarnya Taiju masih bisa tersenyum dan juga tertawa dengan santai ketika mendengar semua ucapan dari Mitsuya. Bahkan di saat yang bersamaan, Taiju pun malah kembali bertanya kepada Mitsuya tentang apa alasannya membiarkan Hakai keluar dari Toman semudah itu. Mengingat pada awalnya Taiju sempat mengira bahwa tujuan dari Mitsuya berani datang secara langsung ke markasnya adalah untuk membebaskan Hakai Shiba. Mendengar hal itu, Mitsuya pun dengan cepat langsung meresponnya lagi. "Aku melakukan hal ini demi Hakai. Karena alasan Hakai memutuskan untuk keluar dari Toman bukanlah karena dia takut kepadamu, tapi melainkan karena Hakai ingin melindungi Yuzua Shiba. Jadi untuk memastikan hal itu bisa terjadi, maka akulah yang datang secara langsung kepadamu dan membuat perjanjian denganmu. Di mana sebagai ganti dari Hakai yang pergi meninggalkan Toman, maka Yuzua Shiba harus kau lepaskan dan dia akan berada di bawah perlindungan dari geng Toman." Di momen itulah seketika emosi dari Taiju menjadi tidak terbendung. Hingga di saat yang bersamaan, Taiju pun dengan cepat langsung melayangkan satu pukulan meteor lagi tepat ke arah wajah Mitsuya.
Walaupun pada akhirnya Taiju harus kecewa, karena ternyata semua pukulan dadakannya barusan berhasil ditangkis dengan sempurna oleh Mitsuya menggunakan tangan kirinya. Melihat perlakuan dari Taiju Shiba tersebut, Mitsuya pun mulai meninggikan nada bicaranya dan dia pun seketika langsung berkata dengan lantang kepada Taiju Shiba, "Woi, aku peringatkan satu kali lagi. Kau boleh mengambil Hakai dari Toman, tapi sebagai gantinya cepat lepaskan Yuzua Shiba dari pengaruh burukmu. Karena jika kau mau menuruti semua perjanjian ini, maka Toman tidak akan pernah mengganggu geng Black Dragons lagi." Mendengar ancaman itu, Taiju pun dengan cepat langsung meresponnya. "Haha, lalu bagaimana jika aku tidak mau menuruti semua permintaanmu?" Dan di saat yang bersamaan, Mitsuya pun segera menjawabnya. Jika sampai itu terjadi, maka Toman akan memutuskan untuk bertarung secara langsung melawan geng Black Dragons generasi ke-10. Semua rentetan kejadian menegangkan ini pun terus berlangsung selama beberapa saat. Hingga pada akhirnya Taiju pun mau menuruti semua permintaan dari Mitsuya, bahwa mulai saat ini Taiju Shiba tidak akan pernah memukul atau menyakiti Yuzua lagi. Ditambah Yuzua pun akan dibebaskan dari pekerjaannya di dalam geng Black Dragons generasi ke-10. Setelah beberapa saat berlalu, atau tepatnya setelah mereka keluar dari rumah Taiju Shiba, Mitsuya pun akhirnya memutuskan untuk berpisah dengan Hakai, Takemichi dan juga Chifuyu. Karena saat ini Maiki sudah lama menunggunya di parkiran motor. Oleh karena itu pada momen tersebut, Mitsuya pun dengan cepat langsung mengucapkan salam perpisahannya kepada Hakai dengan berkata seperti ini. "Hakai, tidak peduli seberapa berat masalah yang kau hadapi, tolong jangan pernah gunakan kekuatanmu untuk menyakiti orang lain. Dan jika kau terpaksa harus melakukan pertarungan, maka jalanilah hal itu dengan niat untuk melindungi, bukan untuk menghancurkan." Mendengar semua perkataan dari Mitsuya, Hakai pun seketika langsung mengeluarkan air matanya, tanpa bisa mengucapkan satu patah kata pun untuk membalasnya. Dan dengan ini, Hakai pun akhirnya secara resmi sudah keluar dari geng Toman, serta mereka berdua pun sudah berjanji untuk tidak pernah bertemu lagi. Scene pun kini berpindah. Selain berpamitan dengan Hakai, Mitsuya pun juga menyempatkan dirinya untuk pergi menemui Yuzua Shiba lebih dulu sebelum mengantarkan Maiki pulang. Di mana pada momen ini, Mitsuya pun dengan cepat langsung berkata kepada Yuzua, "Yuzua, tadi sore aku sudah bertemu dengan Taiju dan berbicara langsung kepadanya. Jadi mulai saat ini kau tidak perlu khawatir lagi." Namun belum sempat Mitsuya menyelesaikan semua ucapannya, di saat yang bersamaan itu Yuzua pun seketika langsung memotongnya dengan berkata seperti ini. "Mitsuya, Taiju memiliki koneksi atau hubungan dengan para pengusaha kaya yang ada di kota Tokyo. Di mana ketika mereka semua sedang terlibat dengan suatu masalah, maka saat itu geng Black Dragons lah yang akan datang untuk membantunya menggunakan kekuatan militer yang saat ini kami miliki. Sebagai gantinya, kami pun mendapatkan banyak sekali bayaran atas semua pekerjaan yang kami lakukan itu. Dan akulah orang yang selama ini selalu bertugas untuk mengambil uang atau bayaran dari para pengusaha yang telah menggunakan jasa kami." Namun entah kenapa, tiba-tiba saja Taiju Shiba tadi langsung menelponku dan juga berkata kepadaku bahwa mulai hari ini, aku telah dibebaskan dari pekerjaanku oleh geng Black Dragons generasi ke-10. Di momen itulah aku yakin, pasti semua ini bisa terjadi berkat bantuan dari dirimu. Mendengar semua ucapan dari Yuzua tersebut, Mitsuya pun seketika langsung meresponnya. "Haha, kau salah Yuzua. Semua ini bisa terjadi berkat usaha dan pengorbanan yang dilakukan oleh Hakai Shiba." Nah, tepat setelah Mitsuya mengucapkan hal itu dan juga menyebutkan nama Hakai Shiba, tiba-tiba saja Yuzua pun langsung terlihat panik dan juga ketakutan. Hingga pada panel yang sama ini, dia pun langsung marah kepada Mitsuya serta bertanya kepadanya, kenapa Mitsuya malah membiarkan Hakai melakukan semua hal tersebut. Melihat respon yang aneh dari Yuzua itu, tentu saja Mitsuya pun seketika terlihat kebingungan. Tapi sayangnya belum sempat Mitsuya bertanya mengenai apa alasan dari semua ucapan Yuzua barusan. Pada panel itu, Yuzua pun langsung pergi meninggalkan Mitsuya dan juga Maiki tanpa sempat memberikan penjelasan kepada mereka berdua. Hal tersebutlah yang membuat Mitsuya akhirnya mulai merasakan adanya sebuah kejanggalan. Oleh karena itu pada panel selanjutnya, atau tepatnya ketika Maiki dan juga Mitsuya sedang berada di atas motor, dia pun dengan cepat langsung bertanya kepada Maiki. "Maiki, aku rasa masih ada suatu hal yang saat ini sedang disembunyikan oleh Yuzua Shiba. Karena jika dipikir-pikir lagi, semua rencana gencatan senjata yang aku lakukan bersama dengan Taiju berjalan terlalu mulus tanpa ada satupun hambatan yang terjadi. Itulah yang membuatku menjadi curiga. Jangan-jangan Taiju masih memiliki sebuah rencana licik lain di balik semua tragedi ini." Mendengar semua ucapan itu, Maiki pun malah memasang muka datarnya. Dan di saat yang bersamaan,
Dia pun langsung meminta Mitsuya untuk menghentikan laju kendaraannya. Nah, di momen inilah Mikey akhirnya mulai bertanya kepada Mitsuya. Mitsuya, anggota pendiri Toman generasi pertama, saat ini hanya tersisa separuhnya saja. Mengingat Pachin dan Kazutora sedang berada di dalam penjara, sedangkan Baji sudah mati lebih dulu meninggalkan kita semua. Oleh karena itu, aku tidak sanggup jika harus kehilangan dirimu juga. Jadi lebih baik saat ini kita lupakan saja Geng Black Dragons. Karena aku tidak mau kau mengalami nasib yang sama dengan ketiga orang sahabat kita. Mendengar semua ucapan dari Mikey tersebut, Mitsuya pun hanya bisa tersenyum sambil berkata dengan tenang kepadanya. Baiklah Mikey, jika itu permintaanmu, maka aku akan menurutinya. Scene pun kini berpindah. Di sisi lain, hal yang serupa pun terjadi kepada Chifuyu dan juga Takemichi. Di mana pada momen ini, kedua orang sahabat itu pun kembali melanjutkan pembicaraannya mengenai semua hal yang baru saja terjadi kepada mereka, dimulai dari Takemichi yang membuka obrolan. Chifuyu, aku rasa kali ini misiku sudah berhasil. Jadi aku memutuskan untuk segera kembali lagi ke masa depan. Mendengar semua ucapan itu, Chifuyu pun langsung meresponnya. Hah? Kenapa kau malah terburu-buru? Padahal saat ini kau masih belum merubah apapun di masa lalu. Mengingat Hakai pada akhirnya tetap keluar dari geng Toman dan bergabung ke dalam geng Black Dragon sama seperti garis waktu sebelumnya. Sebenarnya pada momen ini, Takemichi pun sempat menjelaskan mengenai apa alasannya ingin segera kembali ke masa lalu. Tapi karena alasan dari Takemichi tersebut tidak masuk akal, akhirnya Chifuyu pun dengan cepat langsung menegurnya. Takemichi, menurutku keputusanmu itu sangatlah beresiko. Karena saat ini kita masih belum tahu apa yang akan segera terjadi di dalam waktu dekat ini. Jadi jika kau memutuskan untuk pulang ke masa depan sekarang juga, dan ternyata di masa depan tidak ada satupun hal yang berubah, maka kau akan kesulitan untuk bisa kembali lagi ke masa lalu. Apalagi tubuh masa depanmu sedang berada di dalam penjara, dan Naoto pun tidak bisa membantumu setiap waktu. Tidak hanya sampai di situ, karena pada panel berikutnya, Chifuyu pun dengan cepat langsung menjelaskan semua hasil analisanya. Ingat Takemichi, orang yang berhasil membebaskan Yuzua dari pengaruh buruk Taiju Shiba adalah Mitsuya, bukan dirimu. Apalagi kau sendiri pernah berkata kepadaku, yaitu jika kau tidak bisa merubah masa lalu dengan caramu sendiri, maka masa depan pun tidak akan pernah berubah. Mendengar semua ucapan Chifuyu tersebut, Takemichi pun akhirnya berhasil tersadarkan. Hingga pada satu momen yang sama itu, dia pun dengan cepat langsung membatalkan semua niatnya untuk segera kembali ke masa depan. Nah, tepat di tengah perbincangan mereka, tiba-tiba saja dari arah belakang terdengar teriakan keras dari Hakai Shiba yang memanggil nama mereka berdua. Hingga pada panel berikutnya, Hakai pun langsung mengajak Takemichi dan juga Chifuyu untuk berbicara dengan serius. Mengingat hari ini adalah hari terakhir bagi Hakai untuk bisa bertemu dan juga berinteraksi dengan para anggota Toman secara langsung. Singkat cerita, pada panel selanjutnya Hakai pun mulai berkata kepada mereka, Takemichi, hidupku di rumah sangatlah berantakan. Karena sejak kecil ibu kami sudah meninggal dan ayah kami tidak pernah pulang ke rumah. Oleh karena itu, Taiju yang selama ini bertugas untuk mengasuh dan juga menjaga kami berdua. Mengingat dia adalah kakak tertua yang ada di dalam keluarga Shiba. Tapi sayangnya, Taiju sangat suka sekali menggunakan kekerasan untuk menyelesaikan semua masalahnya, baik kepada orang lain ataupun kepada saudara kandungnya sendiri. Hal itulah yang membuatku menjadi terbiasa untuk terus menggunakan cara yang sama seperti ajaran dari Taiju Shiba, di mana aku pun tanpa ragu akan mengajar orang lain yang berani mencari masalah denganku. Namun setelah aku bertemu dan mengenal Mitsuya, duniaku pun seketika berubah 180 derajat. Karena faktanya Mitsuya lah orang yang selalu memberi contoh untuk terus berbuat baik kepada semua orang, tidak peduli apapun yang terjadi. Tidak hanya sampai di situ, karena faktanya Mitsuya juga lah orang yang mengajariku untuk bisa menahan diri dan hanya boleh menggunakan kekuatanku untuk melindungi orang lain. Sejak saat itulah akhirnya aku berani melawan Taiju dan berani meminta Taiju untuk mau berjanji kepadaku bahwa sebagai ganti dari perlakuan kasar yang dilakukan oleh Taiju kepada Yuzua, maka aku akan menerima semua hukuman dari Taiju 2 kali lipat lebih banyak. Tapi sayangnya Taiju sama sekali tidak pernah bisa menepati semua janjinya. Karena walaupun aku sudah menanggung pukulan dan kelakuan kasar 2 kali lipat dari biasanya, faktanya Taiju tetap berani memukul Yuzua Shiba setiap kali dia berbuat kesalahan. Mendengar semua cerita yang diucapkan oleh Hakai, Takemichi dan juga Chifuyu pun seketika langsung emosi. Hingga pada panel selanjutnya, Hakai pun kembali menjelaskan kepada mereka berdua. Sampai sini, kau pasti sudah paham kan Takemichi? Intinya, Taiju bukanlah orang yang bisa menepati janjinya. Jadi, aku rasa cepat atau lambat, Taiju akan kembali merusak janji yang sudah disepakati dengan Mitsuya hari ini.
Dan aku pun juga sangat yakin bahwa Yuzua pasti akan kembali mendapatkan perlakuan kasar lagi dari Taiju ketika keadaan sudah mulai tenang dan Toman sudah lupa dengan semua masalah tersebut. Oleh karena itu, mulai saat ini aku akan melakukan caraku sendiri untuk bisa menghentikan Taiju Shiba dan melindungi Yuzua Shiba, yaitu dengan cara membunuhnya. Karena jika Taiju sudah tidak ada lagi di dunia ini, maka Yuzua pun tidak akan pernah mengalami perlakuan buruk lagi dari dirinya. Itulah alasan sebenarnya kenapa aku memilih untuk pergi dan keluar dari geng Toman. Karena sejatinya, aku tidak ingin mengotori nama Toman dengan semua kelakuan burukku. Jadi mulai saat ini kalian tidak perlu khawatir lagi kepadaku. Mengingat aku sendiri pun sudah siap untuk menerima semua konsekuensi atas perbuatanku itu, walaupun harus dipenjara. Setelah beberapa saat berlalu, atau tepatnya setelah Hakai memutuskan untuk pergi dari tempat ini, Takemichi pun dengan cepat langsung berkata kepada Chifuyu, "Chifuyu, semua hal ini sangatlah membuatku kesal. Gara-gara perbuatan yang dilakukan oleh Taiju, Hakai pun sampai berpikir untuk nekat membunuhnya. Walaupun saat ini, aku tidak bisa menyelamatkan Hakai dan Yuzua secara langsung, tapi aku tidak akan pernah menyerah. Oleh karena itu, demi menghentikan rencana pembunuhan Taiju Shiba, dan demi menghentikan semua perlakuan kasar dari Taiju kepada kedua orang saudaranya, maka mulai hari ini, kita akan bertarung melawan geng Black Dragons dengan tujuan untuk menghancurkannya." Mendengar semua ucapan dari Takemichi itu, Chifuyu pun seketika langsung meresponnya. "Haha, apa kau sudah kehilangan akal? Daripada berencana untuk mengalahkan Taiju, bagaimana jika kita memikirkan sebuah cara lain untuk bisa menghentikan Hakai supaya dia tidak membunuh Taiju Shiba?" Tapi sayangnya di momen itu Takemichi sudah membulatkan tekadnya. Dan bagi Takemichi, Taijulah orang yang harus dia kalahkan lebih dulu, sebelum Hakai bisa menjalankan semua rencana pembunuhannya. Hingga pada panel berikutnya, Chifuyu pun akhirnya mengerti juga, dan dia pun dengan cepat langsung berkata kepada Takemichi, "Baiklah, jika menurutmu dengan mengalahkan Taiju Shiba kau bisa merubah masa depan, maka aku akan mengikuti semua perintahmu, dan mulai sekarang ayo kita buat rencana. Untuk menghancurkan geng Black Dragons untuk selamanya." Setelah beberapa saat berlalu, dan masih pada satu hari yang sama, Takemichi dan juga Chifuyu pun dengan cepat langsung mengumpulkan para kapten dari geng Toman generasi pertama untuk mengadakan sebuah rapat penting. Mulai dari Mucho, Naoya Kawata, Tsujiyanma, Kisaki dan juga Draken. Di mana pada momen itu, Takemichi pun tanpa banyak basa-basi langsung mengutarakan semua niat yang sebenarnya. Intinya, Takemichi meminta tolong kepada para kapten lain untuk membantunya di dalam pertarungan yang akan segera dia jalani melawan Taiju Shiba dan juga geng Black Dragons generasi ke-10. Tidak hanya sampai di situ, bahkan pada satu panel yang sama dia pun juga menjelaskan, jika hal ini terus dibiarkan, maka Hakai pun akan segera melakukan perbuatan yang nekat, yaitu membunuh Taiju Shiba. Mendengar semua permintaan dan juga penjelasan yang baru saja diucapkan oleh Takemichi, Naoya dan juga Mucho pun seketika langsung menolaknya dengan berkata seperti ini, "Tidak, kami tidak setuju dan juga sama sekali tidak peduli dengan semua keputusanmu yang memilih untuk tetap membantu Hakai demi menghancurkan geng Black Dragons. Serta kami pun tidak akan menghentikan niat dari Hakai untuk membunuh kakaknya sendiri. Lagi pula, semua hal tersebut sudah tidak ada kaitannya sama sekali terhadap geng Tokyo Manji. Bahkan, kalaupun pada akhirnya Taiju terbunuh, maka hal itu tentu saja akan menguntungkan geng kita." Namun hal yang sebaliknya justru terlihat dari raut wajah Kisaki Teta dan juga Tsujiyanma. Di mana pada momen itu, mereka berdua pun tidak menunjukkan sebuah penolakan terhadap rencana yang baru saja dikatakan Takemichi. Oleh karena itu, untuk menentukan langkah apa yang harus mereka ambil, akhirnya keputusan pun dikembalikan lagi kepada Draken. Mengingat Mikey dan juga Mitsuya saat ini tidak bisa ikut hadir di dalam rapat penting yang sangat mendadak ini. Walaupun pada dasarnya Draken mengerti dengan tujuan baik yang saat ini ingin dicapai oleh Takemichi, tapi dengan berat hati, Draken pun harus menolak permintaan dari Takemichi sambil berkata seperti ini, "Takemichi, aku tahu kau pasti memiliki alasan untuk menolong Hakai dan mengalahkan Taiju Shiba. Namun sayangnya Toman tidak bisa mendukungmu. Karena jika sampai Toman nekat untuk menyerang geng Black Dragons lebih dulu, maka hal itu akan merusak reputasi dari Mitsuya. Mengingat hari ini Mitsuya sudah susah payah membuat sebuah perjanjian gencatan senjata. Dan Mitsuya pun sudah berjanji kepada Taiju bahwa Toman tidak akan pernah ikut campur terhadap semua masalah yang terjadi di dalam geng Black Dragons. Oleh karena itu, aku tidak bisa mengabulkan semua permintaanmu dan rapat ini pun aku bubarkan." Nah, tepat setelah para kapten lainnya sudah pergi meninggalkan restoran itu, Takemichi pun dengan cepat langsung berkata kepada Chifuyu lagi, "Chifuyu, aku tidak akan mau menyerah.
Jadi walaupun kita harus mengandalkan diri kita sendiri dan hanya bertarung dengan 2 orang saja, faktanya hal itu tidak akan pernah merubah tekadku untuk tetap pergi ke markas mereka demi mengalahkan Taiju Shiba. Hingga pada satu panel yang sama itu, Hanma dan Kisaki yang sejak tadi terus berdiri di belakang mereka dan mendengarkan semua pembicaraan Takemichi dari kejauhan, akhirnya langsung datang menghampiri Takemichi sambil berkata kepadanya, "Takemichi, biarkan aku membantumu dan izinkan aku bergabung di dalam rencanamu untuk mengalahkan Taiju Shiba." Melihat dan mendengar semua ucapan tersebut, Takemichi dan juga Chifui pun seketika terlihat sangat terkejut. Karena nyatanya tidak ada satupun dari mereka yang menyangka bahwa ternyata Kisaki yang merupakan musuh bebuyutan dari mereka malah berniat untuk membantu Takemichi. Ketika tidak ada satupun Kapten Toman lain yang mau menolongnya. Wow, menarik banget ya. Itulah sebagian potongan cerita asli versi manganya yang mungkin akan muncul di dalam animenya pada episode yang keempat. Tentu saja bagi kalian yang penasaran, kami pun juga akan mengupload potongan cerita versi animenya di channel ini pada hari Minggu besok. Oleh karena itu, jangan lupa dinyalakan notifikasinya ya. Terima kasih banyak yang sudah simak video ini sampai habis dan salam baku hantam.